Selamat sore semuanya. Wah, udah lama nggak naik ke sini. Sebelumnya saya minta maaf kalau pakaian saya kurang layak untuk di atas mimbar. Just for your information, saya belum pulang ke rumah dari kemarin sore. Ceritanya panjang, don't worry. Oke, kita relax saja ya. Cuma setengah jam. Saya ingin membicarakan dari sesuatu yang kontroversi di Perjanjian Baru, yaitu Kitab Wahyu. Banyak sekali penjelasan, opini-opini tentang Kitab Wahyu. Sebelum saya mulai, Kitab Wahyu seperti kita semua tahu, ditulis oleh Yohanes, Pulau Patmos. Yohanes adalah seorang Yahudi. Dia bukan orang Barat, dia bukan orang Indonesia, dia bukan orang Asia. Tapi Yohanes adalah orang Yahudi. Tapi waktu dia nulis buku Revelation, Kitab Wahyu, dia menulisnya dalam bahasa Yunani. Kenapa nggak ditulis dalam bahasa Yahudi? Lebih enak kan? Lebih gampang mengutarakan apa yang dia dapat revelation dari Tuhan dalam bahasa ibunya, yaitu bahasa Yahudi. Tuhan itu luar biasa. Dengan bahasa Yunani, pada saat itu pada pemerintahan Kaisar Roma, zaman Romawi, bahasa nasional, kalau boleh kita katakan bahasa nasional yang dipakai adalah bahasa Yunani dan bukan bahasa Yahudi. Saya ingin memberikan gambaran tentang Kitab Wahyu yang banyak ditafsirkan oleh pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Dan terus terang saya juga mendengarnya dari orang yang mempunyai background sejarah Yahudi. Saya bukan ingin meyahudikan kita, Anda dan saya. Tapi kalau kita mau mempelajari sesuatu, kita harus mempelajari dari akarnya. Rasul Yesus, orang Yahudi. Yesus sendiri, orang Yahudi. Jadi kalau kita mau dapat sesuatu yang benar, kita harus belajar sejarahnya. Bagaimana budaya orang Yahudi, tata bahasa orang Yahudi. Jadi kita dapat mengerti apa yang tersirat di Kitab Wahyu ini berdasarkan pemikiran seorang Yahudi. Bukan pemikiran atau penerjemahan orang Barat, orang Amerika, orang Eropa, atau bahkan orang Indonesia. Bagaimana kitab yang ditulis oleh seorang Yahudi, ditulis dalam bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Pasti banyak lost in translation. Saya bukan mencoba untuk mengkritik, tapi kalau kita melihat dari perspektif Yahudi, itu akan lebih spot on. Seperti masakan Padang, rendang, orang Chinese yang bikin sama orang Padang asli, itu pasti beda. Apalagi yang bikin Padangnya pakai kerudung, pakai peci, wah itu pasti lebih enak meskipun di serve-nya itu pakai tangan. Oke. Jadi dalam Kitab Wahyu ini kalau kita dapat bagi jadi 3 bagian, yaitu tentang yang umum yang kita ketahui, tentang 666, 666. Orang kalau udah dengar 666, iblis, antikristus, Lucifer.
Apa yang dimaksud dengan 666 itu? Triple six itu apa? Kita jangan jadi momok kalau dengar triple six. Kita harus melihat dari perspektif seorang Yahudi, seorang Rasul Yohanes. Apa yang dimaksud dengan triple six? Ya mungkin iblis, tapi bukan secara harafiah itu iblis. Alfabet Yahudi mempunyai nilai-nilai angka. Memang aneh, seperti karakter Chinese mempunyai karakter-karakter tertentu yang menggambarkan sesuatu dan dia bisa mendescribe sebuah kata. Dan karakter Kaisar Nero pada saat itu yang memerintah di Roma, menurut jumlah angka bahasa Yahudi secara gematria adalah 666. Jadi pada saat itu 666 adalah seperti kata sandi yang digunakan oleh Rasul Yohanes untuk menyebutkan Kaisar Nero. Itu secara rahasia. Jadi sekarang kita mengetahui bahwa alfabet atau huruf Yahudi itu menggambarkan angka. Bisa dihitung menjadi atau dengan angka. Nanti saya dijelaskan lagi waktu saya ke Israel. Banyak sekali dibukakan dan bukan hanya mendengar dari orang yang non-Israel, tapi dari orang Israel itu sendiri. Tentang penyebutan nama Tuhan, tentang angka, dari sudut pandang dalam usia yang masih sangat muda, yaitu usia 30 tahun. Dan di dalam perjalanan hidupnya, Kaisar Nero itu membunuh ibunya sendiri, ibu kandungnya, membunuh istri pertamanya bernama Octavia, dan istri kedua bernama Sabina. Kita bisa lihat bagaimana seorang Nero ini nggak secure, yang mungkin juga psikotik atau psikopat, kita nggak tahu ya. Nggak mungkin orang tuh kepalanya dibikin obor, dikasih umpan singa, dan dia menyanyi-nyanyi, berdansa, ketawa-ketawa waktu ngelihat kota Roma itu dibakar. Dan pada akhirnya selama pemerintahan Kaisar Nero yang 13 tahun, di mana pemerintahan Roma mempunyai senat. Senat itu seperti kalau di Indonesia MPR, DPR. Mendeklar bahwa Kaisar Nero itu sebagai public enemy. Sebab ceritanya udah bohwat deh. Ini udah gila, selama 13 tahun ini diberantakin orang, dibunuh seenaknya. Dan pada akhirnya Kaisar Nero itu melarikan diri dan commit suicide, bunuh diri. Bisa dibayangin. Jadi kejadiannya sama seperti sekarang, nembak-nembak di mana-mana, akhirnya udah bunuh orang banyak, dia bunuh dirinya sendiri. Jadi kita tahu betapa mengerikannya seorang Kaisar Nero ini sampai mempunyai stigma untuk menyebut namanya aja takut. Apalagi mengkritik tentang kekejamannya. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, saya akan bacakan bahwa 666 ini adalah menggambarkan seseorang. Disebut menggambarkan seseorang. Dalam bahasa Inggris, terjemahan New English Version, New King James Version, itu disebut a man. Jadi 66 itu adalah menggambarkan seseorang. Dan bukan hanya Kaisar Nero aja, kalau kita lihat ada yang namanya Kaisar Caligula, memerintah selama hampir 4 tahun dan dia dibunuh oleh pengawalnya, mati dalam umur 28 tahun. Kita bisa lihat dalam sejarah kerajaan Romawi bahwa
raja-rajanya ini benar-benar udah haus darah, kalau kita bilang haus darah ya. Dan saya bacakan tentang kitab Wahyu. Kalau mau judul atau tema dari sharing firman ini, saya beri judul atau saya beri tema 666 Lucifer Antikris. Sekarang kita lihat dari kitab Wahyu pasal 13 ayat 18. Wahyu pasal 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Disebut binatang. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Garis bawahi. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ini jelas sekali. Seorang Yahudi menggambarkan nama seseorang dengan angka. Jadi ini jelas. Ini sebagai pengetahuan juga untuk kita, tapi saya yakin dan percaya sebagian besar dari kita tahu bahwa alphabetical Yahudi itu direpresent dengan angka, dengan angka-angka. Dan dari angkanya itu bisa dijumlah, memang begitu kebudayaan mereka itu seperti itu, bukan alfabet ABCD seperti kita. Dan kitab Wahyu itu dari ayat 1 sampai 18 atau mungkin sampai ayat 19 itu sudah terjadi. Tergantung kita mau lihat dari sisi yang mana. Ada yang mengatakan sampai ayat 18, ada yang mengatakan sampai ayat 19. Itu sudah terjadi. Tapi yang pasti ayat 19 sampai 22 belum terjadi. Sebab 19 sampai 22 itu tentang sesuatu Yerusalem baru dan yang lain-lainnya. Dan itu belum terjadi. Sekarang kita akan membahas tentang Lucifer. Apakah Anda menemukan kata-kata Lucifer dalam kitab suci bahasa Indonesia? Saya tidak dapat menemukan. Mungkin Anda dapat menemukan. Jadi menurut saya Lucifer itu adalah cuma gelar. Cuma sebutan untuk menggambarkan sesuatu yang evil, sesuatu yang iblis, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kata-kata Lucifer itu cuma ada di New King James Version. Di Yesaya pasal 14 ayat 12. Dan di terjemahan LAI dikatakan bintang timur putra fajar. Jadi saya bacakan dari Yesaya Yesaya 14 pasal 12. Bahasa Indonesia ya. Yesaya pasal 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hal yang mengalahkan bangsa-bangsa. Apa yang dikatakan oleh terjemahan bahasa Inggris? Mari kita lihat apa yang dikatakan terjemahan bahasa Inggris. Look how you have fallen from the sky, O shining one
son of the dawn. You have been cut down to the ground, O conqueror of the nations. Jadi dikatakan bahwa O shining one, son of the dawn. Dan bagaimana kalau dikatakan dalam New King James Version? Dalam New King James Version dikatakan, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation. Jadi cuma diketemukan dalam King James Version. Oke, kita memang perlu belajar tentang Alkitab, tapi kita harus memperluas wawasan kita juga di luar Alkitab dengan mempelajari bukan hanya di dalam Alkitab, tetapi apa yang dijelaskan di luar Alkitab dari bukti-bukti sejarah, kebudayaan-kebudayaan. Sebab Alkitab yang kita baca, Alkitab yang kita imani, sebetulnya akarnya adalah Yahudi. Sekali lagi, saya bukan ingin meyahudikan Anda dan saya. Tetapi konteksnya dalam mempelajari Alkitab yang kita baca dan kita imani. Bagaimana background-nya. Itu mengenai angka 666. Jadi udah jelas ya sekarang. Apa yang dimaksud dengan 666 itu? Kita sebagai orang Kristen, kalau kita baca kitab Wahyu kita tahu bahwa itu adalah nama dari Nero Caesar atau Kaisar Nero. Yang di dalam bahasa Yunani, nama orang itu direpresent dengan angka. Now, saya juga sudah menjelaskan siapa Lucifer itu. Jadi Lucifer itu adalah bukan nama resmi, hanya sebagai ungkapan, sebagai sesuatu ungkapan. Dan yang ketiga adalah tentang antikris. Siapa antikris? Banyak dari kita mengatakan zaman sekarang ini nanti di badannya divaksin COVID ada segala macam. No, enggak sampai ke situ. Atau ada yang bilang nanti kita akan ada di implan di tangan atau di dahi kita microchip. Itu udah kedaluarsa. Itu udah 20-30 tahun yang lalu. Kita sekarang ini udah jauh lebih modern. Atau kalau antikris yang kita sebut adalah antikris yang kita pahami, mereka tuh lebih sophisticated. Mereka tuh nggak perlu sampai nanam di jidat, di tangan. Handphone Anda sekarang. Semuanya udah ada di handphone. Dari Alkitab, banking, sampai QR code, semuanya ada di situ. Dan kalau divaksin dibilang ada microchipnya, loh, dari vaksin itu botolnya, ada barcode, ada QR code. Itu data Anda tuh udah di-store di komputer. Jadi dengan handphone itu, Anda tuh bisa dilacak kemana aja. Dengan handphone Anda bisa bayar, bisa menjual membeli. Saya baca di sosial media, tahun 2024 diprediksi Australia menjadi cashless country. Udah cashless, siap-siap. Dan ini bukan antikris. Yang disebut di dalam kitab Wahyu antikris ini bukan ini. Bukan kelompok ini. Yang dimaksud antikris adalah jemaat-jemaat pada saat itu. Misalkan jemaat Korintus.
pada zaman Yunani, jemaat di Korintus itu orangnya kaya-kaya. Sebab Korintus itu ada di Yunani, itu ada 2 port, 2 pelabuhan, dan penduduknya hidupnya mapan. Dan disebut mereka itu mempunyai kesombongan rohani atau spiritual superiority. Mereka menganggap dirinya paling suci. Sebab mereka kaya. Soal sumbangan mereka nomor 1. Tapi dalam soal perkawinan, perceraian, perselingkuhan, mereka juga nomor 1. Dan orang di Korintus ini, mereka percaya kepada ilah-ilah Yunani kuno. Seperti dewa Zeus, Aphrodite, Apollo, Thesmophoros, Poseidon, Helios, Hermes atau Herme. Hermes itu branded name. Hermes itu nama son of Zeus, anak dari Zeus. Namanya Hermes, kalau kita orang Indonesia bilang Hermes. Hermes itu anak dari Greek god, dari ilahnya orang Yahudi, dewa Zeus, dewa nomor 1. Dan bagaimana dengan tanda pada tangan dan dahi? Ini kita kalau bilang tangan dan dahi, kita bilang nanti kalau udah zaman antikris, kita dipakai tangan dan dahi itu dipakai tanda. Bukan itu sebetulnya. Itu bukan seperti itu. Dan kita bisa lihat dalam kitab Ulangan dan kitab Wahyu. Saya akan bacakan kepada Anda apa yang dimaksud dengan tanda di tangan dan di dahi menurut perspektif seorang Yohanes dan seorang Yahudi. Kita buka kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Ulangan pasal 6, 4-9. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Saya bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Just to the point, tanda di jidat, tanda di tangan. Orang Yahudi mengatakan itu adalah tefillin. Kalau orang lagi belajar atau scholars, student, orang Yahudi itu kalau mempelajari Torah dari umur belasan sampai umur 28 atau 30. Sama seperti Yesus. Ntar saya akan jelaskan. Anak-anak orang Yahudi itu akan belajar kitab Torah. Dan kalau mereka belajar, mereka tuh taruh kotak hitam, diikat di kepala. Itu tanda di dahi mereka. Bukannya chip, seperti yang orang-orang interpretasikan. Itu chip di jidat. Di tangan, nanti di tangan dipasang itu microchip. No. Di tangan itu tefillin, seperti kulit dari lengan atas, dililit sampai ke tangan, sampai ke jari. Sebab saya lihat sendiri. Dan mereka manggut-manggut begini. Manggut-manggut begini. Kenapa mereka manggut-manggut? Mereka manggut-manggut sebab
itu adalah roh Allah yang dinamis. Kenapa saya tahu? Saya tanya sama tour guide yang di Israel. Lucu ya, orang Israel kalau di tembok keratapan di Western Wall itu dia begini terus. Capek kan? Kenapa diem aja tepuk tangan kayak kalau orang Kristen kan tepuk tangan, nari-nari, ini manggut-manggut. No. Ini kebudayaan yang udah ribuan tahun. Kamu Kristen, nggak ada apa-apa dibandingkan sama kebudayaan Yudaism gitu. Itu melambangkan roh Tuhan yang dinamis, yang ada, dia bergerak seperti api ditiup angin. Saya kaget dia bilang seperti itu. Jadi kebudayaan Yahudi itu bukan hanya dari nomor, tapi mereka tuh profetik sekali. Kalau kita tahu bahwa Yesus sendiri orang Yahudi, banyak sekali kata-katanya atau perumpamaannya yang profetik sekali. Dan sebagai tambahan, Anda pikir Yesus pada masa remajanya kemana? Ada yang tahu nggak? Kira-kira umur 12, 13, sampai 26, 27, 28. Yesus ngapain? Di Alkitab tulis nggak? Mungkin dia ke India, ada yang bilang ke India. Atau dia jalan-jalan ke Mesir. Atau dia bantuin Yusuf, bapaknya, jadi tukang kayu. Ada evidence nggak di kitab suci? Ditulis. Yesus itu, dia tuh 100% Tuhan, 100% manusia, dan 100% Yahudi. Sama seperti ayat sebelumnya, ajarilah anakmu, dari pagi sampai malam dia berbaring atau apa. Jadi sama seperti Yesus, sama seperti anak-anak Yahudi yang lainnya. Dia tuh belajar Torah. Jadi Yesus itu belajar Torah. Dan kalau seandainya Yesus itu belajar Torah, jadi dia bisa masuk ke bait Allah. Gak sembarangan orang bisa ngajar di bait Allah. Apalagi baca gulungan kitab Yesaya. Dan Yesus itu dipanggil guru, dipanggil rabi. Saya bacakan dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 22. Jadi kita buktikan bahwa Yesus ini adalah guru dan juga rabi. Kenapa dia bisa jadi guru? Kenapa dia bisa jadi rabi? Ya pasti belajar di universitas. Gak mungkin tiba-tiba Yesus bisa mengklaim dipanggil orang guru, dipanggil orang rabi, bisa membaca gulungan Alkitab Nabi Yesaya, bisa keluar masuk ke bait Allah ngajar. Kita lihat dari Lukas 4 ayat 16 sampai 22. Lukas 4 ayat 16 sampai 22. Saya bacain aja supaya cepat. Ini Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Siapa yang bisa membaca dari Alkitab? Apakah orang biasa bisa membaca dari Alkitab? I don't think so. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya yang setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Ini adalah suatu bukti bahwa Yesus itu belajar. Makanya dia dipanggil guru, dia dipanggil rabi. Dan dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3 itu ada percakapannya dengan Nikodemus, seorang petinggi pejabat agama. Dia pada malam hari dia datang menemui Yesus, dia memanggilnya rabi, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dipanggil master. Seorang pemuka agama Yahudi memanggilnya master. Dan kita bisa lihat bahwa kalau Yesus itu, saya jadi ngaco ya. Ya, that's okay. Saya mau menjelaskan di samping 666 kita udah tahu apa, antikris kita udah tahu apa, Lucifer kita pun udah tahu itu apa. Jadi kalau orang luar, kalau kita dengar khotbah-khotbah, wah Lucifer ini begini-begini, Anda tahu Lucifer itu adalah julukan, adalah sebutan, gambaran. Dan Lucifernya itu enggak ada, secara harafiah itu enggak ada. Dan 666 itu Anda tahu sekarang. Anda dan saya tahu dan mengerti bahwa itu adalah ungkapan dari huruf Yahudi yang merepresent angka. Dan ya soal antikris, kita semua tahu bahwa antikris itu adalah sebetulnya orang dalam sendiri. Ya, antikris itu adalah orang yang tidak percaya. Orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang kita sebut antikris. Dan ada khotbah di bukit juga yang sangat terkenal sekali. Yang ini membuktikan bahwa Yesus itu belajar. Bahwa Yesus itu bukannya tahu-tahu tiba-tiba selama pelayannya 3 tahun sebelumnya nggak ngapain-ngapain. Dia tuh pasti belajar. Sebab dalam kebiasaan, kalau kita lihat dalam khotbah di bukit Matius pasal 5, kalau kita lihat Matius pasal 5 kita baca ayat 3 ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ini kata-kata pembukaan dari khotbahnya Yesus di atas bukit. Kenapa Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Sebab di dalam kebudayaan Yahudi waktu zaman dulu, ini ada sesuatu yang menarik. Dalam tradisi ibadah Yahudi rabbinik, seorang pemimpin ibadah, pemimpin doa, pemimpin pujian di dalam sinagoga yang disebut Seliah Sibur atau yang disebut juga dengan seorang Khasan. Dia memulai pelayanannya dengan berkata, Hineni.
Hal tersebut sebagai suatu konfirmasi kepada Allah dan kepada dirinya sendiri bahwa dia sepenuhnya fokus dan hadir untuk tanggung jawab yang besar untuk melayani jemaat Allah. Dan pada awal doa dimulai dengan pembukaan kata-kata, dengarkan. Hineni heani mimaas, artinya, ini aku seorang miskin yang melayani, ingin melakukan suatu perbuatan baik. Pernyataan tersebut berarti bahwa dia yang sedang mendekati Allah sebagai seorang yang miskin di hadapannya, sebagai seorang yang tidak layak mendapatkan apapun dari Allah, dan sebagai pendosa yang perlu belas kasihan dan pengampunan. Makanya di Matius pasal 5 ayat 3 dikatakan, waktu pembukaan khotbahnya Yesus di bukit mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Jadi semuanya ada konteksnya. Kalau kita mengatakan kitab Wahyu, sekarang mindset kita itu menjadi mindset budaya dan jalan pikir Yahudi. Kita jangan pakai sistem Barat atau sistem Indonesia. Kita akan salah kaprah biasanya. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu, mengapa ini ditulis seperti ini, jangan pakai interpretasi kita. Aslinya itu bagaimana? Jadi sekarang udah jelas ya, 666, Lucifer dan Antikris itu. Kalau ada penjelasan, jadi Anda udah tahu bahwa kitab Wahyu itu bukan sesuatu yang nakut-nakutin. Malah ada yang bilang itu adalah kitab sastra. Ya, saya nggak tahu juga. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Yahudi, itulah penjelasan dari 66, Lucifer, dan Antikris. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Semoga saya dapat membagikan sedikit apa yang saya dapat dan moga-moga berguna. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you Om Yong buat begitu banyak informasi yang kita dapat ya. Jadi saudara, memang kita mesti banyak belajar. Kita mesti banyak belajar. Alkitab itu tidak mencatat semua, tidak melukiskan semua kejadian, tidak melukiskan semua kisah. Dan sehingga makanya itu kita nggak bisa cuman hanya modal baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu kita ngerti semua cerita tentang Tuhan. Nggak bisa saudara. Itu perlu direnungkan, itu perlu dipelajari, perlu dibolak-balik, perlu belajar dari orang-orang yang sudah mempelajari. Itu banyak sekali hal yang kita harus pelajari untuk mengerti tentang kebenaran. Gitu. Jadi saya setuju segala sesuatunya ketika dilihat dari bahasa aslinya yang dipakai, itu saya setuju sekali. Banyak sekali orang Indonesia bahkan yang sudah bisa mengajar bahasa Ibrani, salah satunya Ibu Rita Wahyu, salah satunya Pak Wiknyo, itu dia bisa ngupas dalam sekali tentang Lucifer itu adalah gelar, itu dikupas oleh Pak Wiknyo. Ibu Rita juga mengupas banyak tentang bilangan 666 itu juga dikupas banyak. Dan ini mereka nggak sembarang ngupas karena mereka ngupas dari bahasa aslinya. Itu kalau saudara sangat-sangat tertarik dengan hal-hal yang seperti begini, ini bagus sekali sebagai informasi, sebagai pengenalan kita akan pegangan kita, sehingga kalau ada orang bilang ini, ada orang bilang itu, ada orang bilang ini, ada orang bilang itu, kita nggak gampang tersesat. Jagai iman kita supaya kita tidak tersesat, benar gak? Cek apa yang Om Yong katakan hari ini, dicek, direnungkan lagi. Om Yong kok bilang gini ya, apa yang aku miss, apa yang aku nggak ngerti, apa yang aku harus mengerti lagi, kita cek. Nggak semua hal yang diberitakan firman Tuhan, artinya ya sudah itu kita telan bulat-bulat. Kita harus cek segala sesuatunya. Alkitab bilang berbahagia orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, benar ya? Nah kita mesti renungkan, benar gak ya? Artikel bilang gini, mungkin ada pernah yang kita lihat itu bilang seperti kayak begini. Oke, kalau kita mau menarik lagi ke visi tahun ini, yaitu menjawab pertanyaan Tuhan. Saudara, saya lebih tertarik untuk jawab pertanyaan Tuhan yang ketika Tuhan tanya, siapakah aku? Artinya begini saudara, di dalam Alkitab
Tuhan Yesus itu tidak pernah bertanya kepada murid-muridnya siapakah antikris itu. Benar gak? Gak pernah ketemu? Ya, ayatnya ya. Kita diminta untuk tahu gak? Kalau kita tahu, bagus. Banyak orang menerka-nerka ini tadi Om Yong berkata ini gitu ya. Bahkan salah satunya dibilang bahwa itu adalah sebutan untuk Kaisar Nero. Benar, bilangan itu jadi kode sandi gitu. Misalnya James Bond berapa? Misalnya Wiro Sableng berapa? Wiro Sableng berapa? 212 gitu. Memang, informasi seperti itu akan bagus banget kan buat kita ketahui gitu. Itu salah satunya, cuman antikris pasti akan datang. Bukannya sudah lewat, pasti akan datang. Benar ya? Nah, hal-hal yang kayak begitu itu bagus sekali. Nah, sekarang gini, saya lebih tertarik kepada Tuhan Yesus yang berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Karena itu ditanyakan Tuhan kepada murid-muridnya. Baca yuk. Matius 16 ayat 13. Bisa gak? Matius 16 ayat 13 sampai 15. Nah, kalau kita bisa jawab siapa antikris tapi kita gak bisa jawab siapa Tuhan, bahaya hidup kita. Makanya untuk itulah tahun ini kita diminta Tuhan jawab pertanyaan Tuhan. Jawab pertanyaan Tuhan. Benar ya? Make sense ya saudara ya? Karena ini Tuhan nanya. Kalau Tuhan nanya penting. Dan Tuhan nanya itu bukan minta jawaban. Bukan. Karena Tuhan sudah tahu jawabannya. Benar ya? Tuhan kalau nanya kita, dia minta respon kita. Apa nih respon kita? Sejauh apa kita mengenal Tuhan? Itu yang Tuhan bilang, oke, pengetahuanmu, standarmu mengenai aku tuh seberapa? Mengenai pertanyaan aku, kamu mau jawab seperti apa? Jawaban itu akan menentukan standarmu kepada Tuhan. Nah, di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 15 itu saya bacain ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Kata orang siapakah Tuhan? Benar ya, anak manusia. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara, saya nggak melarang orang ngecek antikris itu siapa, antikris itu bagaimana, polanya akan bagaimana, 66 itu akan siapa, datang dari negara mana, rulesnya seperti apa yang akan dibuat, itu saya nggak melarang. Itu kalau tahu bagus banget. Tapi kalau kita tahu itu semua, tapi kita nggak tahu siapa Tuhan kita, itu bahaya banget saudara. Itu yang kejadian sama orang Yahudi. Mereka tahu semua cerita, sejarah, mereka tahu semua kejadian. Karena memang itu tanah kelahirannya. Itu di situ tempatnya. Sejarahnya dimulai dari situ. Dan Alkitab itu ditulis di daerah-daerah seperti kayak gitu. Kalau mengerti itu semua, tanpa mengenal Tuhan kita, bahayanya luar biasa. Make sense gak saudara? Mendingan lebih baik jawab pertanyaan ini. Menurut kamu, Tuhan Yesus itu siapa? Petrus bisa menjawab. Petrus jawabnya begini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Artinya apa? Ada connect-nya antara Petrus dengan Bapa di surga, sehingga dia bisa jawab pertanyaan Tuhan Yesus. Make sense gak saudara? Sebab Bapamu Bapa yang di surga yang menyatakannya kepadamu. Make sense gak saudara? Artinya Petrus itu luar biasa punya kedekatan sama Bapa di surga, sehingga ketika ditanya sama Tuhan siapakah aku ini, Petrus bisa berkata, engkau adalah Mesias, anak yang Allah yang hidup. Kacau kalau kita tahu 66 itu siapa? Datangnya dari mana? Dari negara mana? Rulesnya seperti apa? Tapi kita nggak kenal Tuhan kita. Benar ya? Ada seorang ahli banget ya. Kalau disebut namanya etis nggak ya? Ahli luar biasa ahli. Itu dia berkata begini. Kita mesti benar-benar kenal kebenaran. Kenal yang namanya kebenaran
Sehingga kalau sampai kita diombang meleset sedikit lama-lama tuh ujungnya jauh banget tuh. Miring sedikit aja lama-lama ujungnya jauh banget gitu. Tapi kalau kita bisa stick kepada kebenarannya, saudara, kepada kebenaran apa yang penting, apa yang harus dikejar, apa yang harus dituju, nah itu hidup kita akan terjaga dengan luar biasa karena kita ngerti kebenarannya seperti apa gitu. Ya memang kita mesti belajar sejarahnya karena memang itu mulai dari situ. Kita mesti ngerti pola hidupnya, pola cara berpikirnya seperti itu. Memang kita mesti ngerti gitu. Tapi kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita, ya ujung-ujungnya jadi Yahudi tuh. Yang ngerti semua, ngerti semua, hafal semua kitab Taurat. Ya, kita para nabi, mereka hafal luar biasa gitu. Tapi mereka jadi orang yang mau membunuh Tuhan tuh. Make sense gak saudara? Nah, dalam hidup kita juga sama. Menurut saya, kita sudah diajari, tapi ada pertanyaan yang lebih serius, yang lebih penting. Menurut kamu, siapakah aku ini? Nah, ditanya tuh sama Tuhan. Kita bisa jawab apa? Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Kalau kita bangun relationship yang bagus dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Tuhan bilang, berbahagialah kamu, karena Bapamu yang di surga, yang menyatakan itu kepadamu. Segala sesuatu yang kita baca, kita pelajari, kita baca, kita lihat dari artikel, kita baca dari sosial media, begitu banyak informasi yang kita baca ya, harus membuahkan satu hal, atau minimal harus membuahkan dua hal. Tadi udah dibahas ayatnya di ulangan tadi, harus membuahkan apa? Setiap hal yang kita ketahui, setiap informasi yang kita baca harus membuahkan hal. Halnya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Benar gak? Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan disitulah tergantung semua kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya itu kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu isinya ya itu. Pembuktiannya kalau kita kenal siapa, kita tahu informasi ini, kita mengerti ini, jalan ceritanya menurut jalan pikirannya orang Yahudi bagus sekali. Tapi kalau tidak ada membuahkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, akal budi, kekuatan, dengan apalagi satu lagi itu ya kan, nggak menghasilkan mengasihi manusia lebih lagi, berarti ada yang keliru di dalam cara kita berjalan di dalam kebenaran. Karena harusnya semuanya itu, kitab Taurat, kitab para nabi, tergantung hukum ini. Makanya itu benar. Kita harus lebih tahu siapa Tuhan kita ketimbang kita mencari tahu siapa 666. Make sense saudara? Hari ini biar kita belajar satu hal. Ayo, Tuhan itu adalah Tuhan yang harus kita kenal. Dan untuk mengenal Tuhan perlu perjalanan panjang. Make sense? Ya. Perjalanan rohani kita 24 tahun, 25 tahun kita jalan melayani. Kita dengar khotbah, kita dengar, kita punya persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Apakah kita sudah kenal cukup dalam sama Tuhan? Menurut saya Tuhan itu bisa dikenali lebih dalam lagi. Benar ya? Saudara ya? Bisa dikenali lebih dalam lagi. Nah makanya saudara, ayo kita berusaha untuk mengerti pertanyaan Tuhan. Menurut kamu, siapakah aku ini? Kalau kita bisa menjawab seperti yang Bapa di surga menyatakan, seperti Petrus bisa menjawab, saudara kita akan jadi orang yang berbahagia. Berbahagialah kalau kita bisa ngerti siapa Tuhan kita. Benar ya? Banyak orang yang berkata bahwa gini, pada nantinya, mungkin kita kan nggak ngerti, mungkin kita nggak akan tahu siapa 666 itu, bilangan 666 itu, karena ada yang berkata kalau mengikut paham predestinasi ya, predestinasi apa? Bukan predestinasi, pre-tribulation.
Pre-tribulation itu artinya gini, orang itu akan diangkat dulu, baru nanti antikris akan datang. Gitu. Artinya apa? Mungkin dalam hidup ini kita nggak kenal, kita dalam hidup ini ya, dalam dunia ini ya, dengan tubuh yang jasmani ini ya, mungkin kita nggak tahu siapa 666. Karena sudah diangkat dulu, antikrisnya baru muncul. Make sense ya? Jadi menurut saya, jauh lebih penting kenali Tuhan kita, menurut kita siapa Tuhan kita, daripada mengenal, mencari tahu, tapi lag di dalam mengenal Tuhan. Nah itu yang saya mau coba tambahin. Terima kasih Om Yong, begitu banyak informasi yang kita dapat, kita terima hari ini. Saudara, penting. Punya waktu saudara, jangan dihabisin buat yang enggak saudara ya. Itu ada banyak sekali informasi yang banyak sekali, gampang sekali diakses saudara. Itu berguna sekali buat kehidupan kita. Pakai waktu-waktu itu dengan baik sehingga kita nggak kehilangan waktu untuk belajar ya. Amin saudara. Banyak sekali pengajar-pengajar bahkan berbahasa Indonesia yang kita ngerti banget tanpa kita perlu translate, itu mengajarkan dengan luar biasa. Itu bagus sekali sebagai satu hal yang menjadi pengetahuan, menjadi landasan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, segala sesuatu yang kita ketahui, kalau ujungnya tidak membawa kita mengasihi Tuhan lebih, ujungnya tidak membawa kita mengasihi sesama manusia lebih, berarti ada yang salah di dalam cara belajar kita. Gitu ya. Dan tolong jawab ini semua. Kita juga jawab ini semua. Menurut kita, Tuhan Yesus itu siapa? Nggak boleh ikut-ikutan jawabannya Petrus. Oh dia jawabnya begitu, kita nggak boleh ikut-ikutan jawabannya gitu. Kenapa? Karena Tuhan kalau jawab itu bukan mau cari tahu. Bukan, karena dia Tuhan yang maha tahu. Make sense ya saudara ya? Dia kalau tanya itu, dia mau tahu standar kita sekarang semana. Pemahaman kita akan Tuhan semana. Pengenalan kita akan Tuhan itu seperti apa gitu. Nggak bisa kita bilang, menurut Petrus, ya itu kan menurut Petrus. Menurut kamu, aku ini siapa? Aku ini Tuhan apa nih? Menurut kamu nih, aku ini Tuhan yang bisa diandalkan 100% enggak? Menurut kamu, aku ini Tuhan yang sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan enggak? Kita harus jawab itu sesuai dengan standar pemahaman yang benar. Kalau iman kita, iman pengenalan kita akan Tuhan itu cukup dalam dengan Tuhan. Kita kenal Bapa kita dengan cukup dalam. Maka kita akan bisa jawab dan standar itulah yang kita berikan kepada Tuhan kita. Dan Tuhan nanti ya coba reply-nya Tuhan apa dalam kehidupan kita. Ya saudara hari ini kita belajar satu hal yang baik. Apapun yang ada di dalam pribadinya Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih menarik, jauh lebih layak untuk kita telusuri daripada kita belajar tentang iblis. Benar ya? Benar gak sih? Ada orang bilang begini, gak usah capek-capek belajar tentang uang palsu. Uang di dalam dunia ini ada dua, ada uang palsu, ada uang benar. Benar ya? Sibuklah belajar yang benar tuh kayak bagaimana. Sehingga kalau yang palsu datang kita udah langsung tahu seperti apa. Make sense ya? Benar ya? Udah saudara. Pasti akan ada informasi tentang 666 saudara. Ada orang-orang yang akan terus menerus mengajarkan gitu ya. Hari ini kita diajarkan seperti itu. Tapi gini saudara, perbanyaklah pengenalan kita akan Tuhan. Yang ini dapat puji Tuhan, syukur ada yang memberitahu, ada yang mengajari kita gitu. Tapi saudara, kenali Tuhan kita lebih dalam lagi. Dan buktikan di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Amin saudara. Kita mau perjamuan kudus boleh? Hopefully nggak terlalu banyak menambahkannya. Saudara, saya minta teman-teman boleh maju ke depan. Selalu menarik saudara, selalu menarik. Seminar tentang akhir zaman itu bersesi-sesi, berjilid-jilid saudara. Bukunya banyak sekali, seminarnya banyak sekali. Bahkan cuman ngomong soal kerajaan 1000 tahun aja itu panjang banget saudara. Ya, jadi apa yang Om Yong beritakan dalam waktu 30 menit itu tidak akan pernah bisa mencukupi semuanya. Harus ada pembelajaran lebih lagi. Tapi hendaklah dalam hidup kita ngerti bahwa
Tuhan kita adalah Tuhan yang layak kita kenal. Tuhan yang harus kita kenali. Tuhan yang harus lebih dalam kita mengenalnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Amin saudara. Ya, nanti kita akan tahu sendirilah. Kalau di surga kita akan tahu 66 itu kayak bagaimana. Siapa dia. Seperti apa rupanya kita akan tahu. Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Semua sudah dapat perjamuan? Mari teman-teman kita semua menghormati Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bapak di surga, terima kasih buat firman Tuhan. Oh Tuhan yang baik dan hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar tentang setiap solusi dari Tuhan, tentang apa yang ada di dalam dakwah itu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Kami sudah belajar untuk mengenal Kau lebih dalam lagi. Ketika Kau bertanya kepada kami Tuhan, kami bisa menjawab sesuai dengan apa yang Bapa di surga nyatakan dalam kehidupan kami. Karena pengenalan kami akan Bapa di surga. Tuhan, ajar kami Tuhan tidak melewati hari tanpa mengenal Kau lebih lagi. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengenal kasih-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kali jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, bersama-sama kami berdiri kita menghormati akan momen di mana Tuhan Yesus dengan kasih yang luar biasa mati di atas kayu salib untuk kita semua. Angkat roti tangan kanan kita. Dan kita berkata sebab apa yang telah dituliskan kepada telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan kami. Mari sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan pecah bagi kami. Kami angkat cawan tangan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipercayakan di darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan kami. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan, biar darah-Mu menyucikan kehidupan kami Tuhan. Biar darah-Mu Tuhan, tubuh-Mu yang terpecah bagi kami Tuhan, untuk melayakkan kami Tuhan, menyucikan kami Tuhan dari segala dosa Tuhan yang mungkin kami masih bawa Tuhan ke dalam gereja ini Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan, ampuni Tuhan cara-cara kami yang tidak layak Tuhan, ampuni Tuhan pemikiran-pemikiran kami Tuhan yang tidak benar Tuhan. Ampuni Tuhan segala sesuatu yang kotor, yang najis Tuhan. Bahkan apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan mungkin kami tidak menyadarinya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus kembali menyucikan kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami kebenaran Tuhan. Ajari kami kebenaran Tuhan. Ajari kami Tuhan yang benar yang seperti apa Tuhan. Ajari kami terus Tuhan akan kebenaran dan jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga kami punya jalan, kami punya kebenaran dan kami punya kehidupan itu Tuhan. Sehingga hidup kami tidak gampang diombak-ambingkan, tidak gampang disesatkan Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk bijaksana di dalam kehidupan kami. Supaya kami kenal Engkau Tuhan. Ketika Engkau bertanya kepada kami,
bisa jawab. Kau adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau adalah pegangan hidup kami Tuhan. Kau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Kau adalah Tuhan yang gak pernah kami ragukan sedikit pun Tuhan. Kami adalah Tuhan, Kau adalah Tuhan yang gak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Kau adalah Tuhan yang ketika Kau mulai suatu pekerjaan Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan pekerjaan itu Tuhan. Kau yang berjalan dari awal sampai akhirnya Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan kenal Tuhan yang seperti ini Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Caranya mengenal Kau lebih dan lebih lagi Tuhan. Di dalam doa pribadi kami Tuhan. Di dalam hubungan pribadi kami dengan Kau Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Biar kami haus mau belajar Tuhan. Kalau Kau di dunia Tuhan, Kau juga belajar Tuhan. Untuk menjadi teladan. Tuhan, biar kami juga Tuhan punya passion belajar Tuhan. Belajar mengenai kebenaran itu Tuhan. Lebih daripada kami belajar bagaimana caranya cari uang di tempat ini Tuhan. Lebih dari bagaimana caranya Tuhan kami sukses Tuhan di negara ini Tuhan. Ajari kami Tuhan caranya hidup benar Tuhan. Ajari kami Tuhan caranya Tuhan mengenal kebenaran lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberkati orang yang Tuhan yang sudah siap firman Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, apa saja Tuhan Yesus yang telah dia lalui Tuhan. Tuhan, biar pengenalan akan Tuhan semakin bertambah. Kasihnya kepadamu semakin bertambah. Mengasihimu Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap nantinya Tuhan. Bisa mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri Tuhan. Bahkan kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini juga Tuhan. Yang segala sesuatu yang kami pelajari dalam hidup ini Tuhan. Kami mau tunjukkan itu Tuhan. Kami mau mengasihi Kau lebih lagi. Kami mau mengasihi sesama manusia lebih lagi Tuhan. Dan itu Tuhan yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Dan dari situ tergantung semua hukum Taurat dan semua kitab para nabi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Oh
semakin lemah, dan semua untuk kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi-Mu dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu terang-terangan dalam hati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami punya. Terima kasih, haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Om Yong dan juga Pastor Iwan untuk firman-firmannya. Kita akan bawa persembahan kita, ada dua cara untuk membawa persembahan, baik secara langsung di tempat ini ataupun transfer ke Indonesia Christian Fellowship ISD 08232 tahun 83594091. Silakan transfer, dan yang sudah siap membawa persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Sepanjang minggu ini kami bersyukur, terima kasih Kau Tuhan yang terus Tuhan Allah memberkati kami dengan ajaib, dengan kuat kuasa-Mu, dengan kebaikan-Mu. Terima kasih, kami mau mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan dan membawa persembahan, membawa perpuluhan, ucapan syukur dan lainnya Tuhan. Dan Kau berkati setiap anak-Mu yang membawa persembahan dan memberikan. Tolong kami mengelola seluruh keuangan kami dengan semakin bijaksana Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus, amin. Silakan membawa persembahan, berikan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Syukur Tuhan, ibadah kami Tuhan